Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekh Subakir memiliki nama asli Maulana Muhammad Al-Baqir. Orang Jawa yang cenderung tidak bisa mengucapkan lafaz bernuansa Arab akhirnya mengenalnya dengan nama Syekh Subakir. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang telah membentengi tanah Jawa dari pengaruh negatif gangguan jin kafir dan makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan pesan gaib untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubalighnya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain, asal tetap jumlahnya 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam pada masa itu. Para ulama yang dikumpulkan itu mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, ilmu gaib atau ruqyah, dan ilmu lainnya. Maka berangkatlah beberapa ulama ke tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Sultan Muhammad I Kesultanan Turki Utsmani yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, malah umumnya mereka mengalami kegagalan. Dalam satu riwayat dikatakan, para utusan Sultan Muhammad I banyak yang meninggal begitu sampai di tanah Jawa. Penyebabnya adalah kejahatan gangguan makhluk halus, jin kafir yang selalu menghalangi para utusan Kesultanan Turki. Ditambah lagi masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaan lama mereka dan mistik ilmu gaib, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan. Karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Yang menjadi penghalang berat pada masa itu dikarenakan Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi oleh makhluk halus dan jin-jin jahat yang selalu mengganggu dan menghalang-halangi dakwah Islam di Pulau Jawa. Setelah Sultan Muhammad I mengetahui masalah berat yang menghalangi dakwah Islam di Pulau Jawa, maka diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ilmu gaib, meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus oleh Kesultanan Turki Utsmani untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan sejarah tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus itu akhirnya mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam penyebaran ajaran Islam. Ternyata hal itu dikarenakan dihalangi para jin dan makhluk halus penunggu tanah Jawa. Para jin jahat dan makhluk halus itu bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal dan penumpangnya, atau menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, mereka para jin kafir dan makhluk halus juga bisa merubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu dan rombongannya. Dan untuk mengatasi hal itu, konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Rajah Aji Kalacakra itu diletakkan di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam itu pun menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang,
damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh, tiada henti. Seluruh jin jahat, setan, makhluk halus, siluman, mereka lari menyelamatkan diri. Mereka semua pergi ke lautan karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam itu. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Bahkan banyak yang mati akibat hawa panas dari batu yang dipasang oleh Syekh Subakir. Melihat hal itu, Sabda Palon, sang raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, merasa terusik dan keluar untuk mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan makhluk halus itu. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam itu. Sang waliullah menyatakan maksudnya menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan makhluk halus yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmani. Setelah terjadi perdebatan, maka terjadilah adu kesaktian di antara mereka. Pertempuran di antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang raja jin tanah Jawa ini merasa kewalahan menghadapi kesaktian Syekh Subakir dan menawarkan perundingan. Dalam perundingan itu, Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian, Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk menjadi raja dan menjadi kerajaan Islam. Namun, dengan catatan, para raja Islam itu jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan kebudayaan yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarkan adat dan kebudayaan berkembang sedemikian rupa. Tapi perlu diingat, jika setelah sepeninggalanmu mereka orang-orang Islam melanggar kesepakatan ini, aku akan datang dan membuat perhitungan kepada mereka. Maka semua persyaratan itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Dan Sabda Palon, sang raja jin penunggu tanah Jawa itu pun pergi meninggalkan Syekh Subakir. Dalam suatu riwayat dikatakan, di akhir sebelum mereka berpisah, Sabda Palon berkata kepada Syekh Subakir bahwa 500 tahun setelah perundingan dengan Syekh Subakir, ia akan datang untuk melihat keadaan tanah Jawa yang sebelumnya dia kuasai, untuk memastikan bahwa adat istiadat budaya Jawa tidak dihilangkan dari tanah Jawa. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai oleh para raja jin dan makhluk halus lainnya. Dengan izin Allah, semua para jin dan bala tentaranya beserta makhluk halus lainnya kocar kacir dan tidak berdaya sama sekali menghadapi Syekh Subakir. Berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Subakir berhasil menaklukkan tanah Jawa dari segala gangguan para jin dan makhluk halus, hingga penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar tanpa halangan. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia itu. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap dirinya dan untuk menjaga akidah umat Islam, pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran.
Ini dimaksudkan agar kefanatikan masyarakat jadi hilang dengan kepergiannya dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, perjuangan dakwah penyebaran agama Islam di tanah Jawa dilanjutkan oleh para wali songo setelahnya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Syekh Subakir wafat di Persia pada tahun 1462 Masehi, di tahun yang sama setelah ia meninggalkan tanah Jawa dan dimakamkan di Persia. Namun, petilasan yang kemudian diyakini makam Syekh Subakir juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Wallahu a'lam bissawab. Nama Syekh Subakir sangat melegenda di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Jawa hingga saat ini. Semoga kisah perjuangan Syekh Subakir dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.